Tahukah kalian kalau di balik sebutir gula pasir yang kita konsumsi, ada proses panjang yang saling terikat dalam sebuah sistem besar bernama agribisnis? Hari ini, kita akan membedah mesin di balik industri gula melalui 5 subsistem agribisnis tanaman tebu. Mulai dari penyediaan benih hingga manisnya laba di tangan pedagang. Penasaran bagaimana alurnya? Yuk, kita simak. Subsistem agribisnis hulu, sarana produksi. Pertama, kita mulai dari subsistem agribisnis hulu. Ini adalah fase persiapan, fondasi dari segalanya. Di sini, fokus utamanya adalah menyediakan senjata bagi para petani. Mulai dari pemilihan varietas bibit unggul yang tahan hama, penyediaan pupuk yang tepat dosis, hingga pengadaan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Subsistem usaha tani, budidaya. Masuk ke tahap kedua, yaitu subsistem usaha tani atau budidaya. Disinilah keringat dan kerja keras para petani bermain. Tebu mulai ditanam, dirawat, dan dibesarkan. Prosesnya tidak instan, ya. Ada fase pengolahan tanah, penanaman, pengairan, hingga pemeliharaan dari gulma. Memasuki tahap pemeliharaan, petani melakukan pembumbunan, menimbun pangkal batang, agar tanaman tegak kokoh, serta mengatur irigasi agar tebu cukup air saat tumbuh namun kering saat masa pemanis alami, pemasakan. Subsistem pengolahan hilir. Setelah tebu dipanen dan ditebang, mereka tidak langsung dijual ke pasar dalam bentuk batang, melainkan masuk ke subsistem pengolahan atau hilir. Disinilah keajaiban teknologi terjadi. Batang-batang tebu tadi dibawa ke pabrik gula untuk digiling dan diperas niranya. Nira ini kemudian dimurnikan, diuapkan, dan dikristalkan menjadi gula pasir. Tapi jangan salah, subsistem hilir bukan cuma soal gula. Ada produk sampingan bernilai tinggi lainnya seperti tetes tebu, molasses, untuk industri etanol, hingga ampas tebu yang bisa disulap menjadi bahan bakar pembangkit listrik atau kertas. Zero waste, kan? Subsistem pemasaran. Gula sudah jadi, lalu diapakan? Tentu saja dijual. Inilah peran subsistem pemasaran. Tahap ini bertugas mendistribusikan produk dari pabrik ke tangan konsumen akhir. Alurnya melibatkan rantai distribusi yang cukup panjang, mulai dari distributor besar, pedagang grosir, hingga pengecer di pasar tradisional atau supermarket. Subsistem jasa penunjang. Subsistem ini mencakup lembaga pembiayaan atau perbankan untuk modal petani, lembaga riset seperti P3G yang terus menciptakan inovasi, hingga peran pemerintah dalam mengatur kebijakan harga dan impor.